Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chem Easy. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu bentuk molekul. Materi ini termasuk ke dalam KD 3.6 yaitu menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi atau yang kita kenal dengan teori VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Baiklah, langsung kita mulai pembahasannya. Nah, bentuk molekul ini merupakan bentuk geometris yang terjadi jika inti atom unsur yang saling berikatan dalam suatu molekul dihubungkan dengan suatu garis lurus. Bentuk molekul senyawa kovalen ditentukan oleh susunan ruang pasangan elektron di sekitar atom pusat. Untuk menentukan bentuk molekul ini, ada teori akurat yang digunakan, yaitu gabungan dari teori VSEPR dan teori domain elektron. Baiklah, apa itu teori VSEPR? Teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion dapat meramalkan bentuk molekul secara tepat, khususnya untuk atom pusat non-logam. Nah, teori VSEPR ini menggunakan titik elektron pada suatu atom dalam meramalkan bentuk molekul. Jadi di sini kita menggunakan teori dari struktur Lewis. Adapun bunyi teori VSEPR ini adalah pasangan-pasangan elektron pada kulit terluar atom pusat akan berusaha saling menjauhi. Ya, makanya tadi dikatakan itu repulsion atau tolakan. Jadi ada gaya tolak-menolak antar pasangan elektron. Oke, kemudian ada teori domain elektron. Teori domain elektron ini adalah penyempurnaan dari teori VSEPR. Domain elektron artinya kedudukan suatu elektron atau daerah keberadaan elektron. Jadi ada yang namanya pasangan elektron ikatan ya atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB. Itu sudah kita bahas sebenarnya di video sebelumnya. Nah, setiap PEI itu dihitung satu domain dan setiap PEB juga dihitung satu domain. Sehingga jumlah domain itu didapat dari penjumlahan PEI dan PEB. Nah, di sini PEI dan PEB itu ada perbedaan kekuatan tolakan. Jadi urutan kekuatan tolakan dari domain elektron adalah PEB itu lebih besar daripada PEI. Jadi domain PEI ini berperan dalam menentukan bentuk molekul, sedangkan domain PEB itu berperan dalam menentukan sudut ikatan suatu molekul. Jadi berbeda-beda dia. Semakin banyak pasangan elektron, maka akan semakin kecil sudut ikatan suatu molekul. Untuk dasar dari molekul geometri, yang pertama adalah linear. Jadi, linear ini seperti ini, seperti garis lurus saja, ya. Linear ini adalah bentuk molekul yang disusun oleh 3 atom yang berikatan dalam satu garis lurus dan sebuah atom merupakan pusatnya. Jadi yang tengah adalah atom pusat. Nah, sudut ikat pada dua pasang elektron itu sebesar 180 derajat. Contoh senyawa yang termasuk linear ini adalah BeCl2. Yang kedua adalah segitiga datar atau segitiga planar atau juga bisa trigonal planar. Nah, segi datar ini bentuk molekul segitiga sama sisi yang disusun oleh 4 buah atom. Sebuah atom yang di tengah merupakan atom pusatnya berikatan dengan 3 atom lainnya membentuk sudut ikat 120 derajat. Jadi contohnya adalah BF3. Yang ketiga adalah tetrahedral. Nah, tetrahedral ini bentuk molekul yang tersusun dari 5 atom yang berikatan. Sebuah atom di tengah itu adalah atom pusat yang berikatan dengan 4 atom lainnya. Dan sudut ikat yang terbentuk adalah 109,5 derajat. Contoh senyawa ini adalah CH4. Yang keempat adalah trigonal bipiramida. Jadi bentuk molekulnya terdiri atas 2 bentuk piramida yang tergabung dalam satu bidang. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi yang di bawah ini adalah piramida pertamanya ya. Terus yang di atas adalah piramida yang kedua dalam satu bidang. Jadi kayak mepet gitu ya. Atas bawah itu piramida. Makanya disebut dengan bipiramida, artinya 2 piramid.
contoh molekul ini adalah PCl5. Yang kelima adalah oktahedral. Bentuk molekul oktahedral terdiri atas 8 bidang yang merupakan segitiga sama sisi dengan sudut ikat 90 derajat. Tapi tidak hanya 5 ini ya, jadi tergantung dengan jumlah pasangan elektron bebasnya. Kalau yang ini tadi kan diasumsikan untuk semua yang pasangan elektron terikat, jadi tidak ada pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Tapi kalau misalkan ada pasangan elektron bebas, misalkan di salah satu ini saja ya, misalkan ini ternyata tidak ada atom yang berikatan, maka nama bentuk molekul dan gambar bentuk molekulnya juga akan berbeda. Nah, di sini ada tabel mengenai hubungan antara jumlah PeI dan jumlah Peb pada atom pusat terhadap bentuk molekulnya. Untuk molekul yang memiliki PeI-nya itu sejumlah 2 dan Peb-nya 0, maka jumlah domainnya sama dengan 2. Nah, tipe molekulnya itu dinamakan AX2. Nah, apa ini tipe molekul? Jadi, tipe molekul disimbolkan dengan A, X, dan E. A itu mewakilkan atom pusat, X ini adalah pasangan elektron ikatan atau PeI, dan E itu pasangan elektron bebas, ya. M dan N itu jumlahnya. Nah, jadi kalau misalkan PeI-nya 2, berarti X-nya 2. Kalau Peb-nya 0, maka E-nya tidak dituliskan. Jadi, tipe molekul untuk PeI-nya 2 dan Peb-nya 0, berarti kita tulis AX2. Ya. Nah, bentuk molekul dari AX2 ini adalah linear. Gambarnya seperti ini. Kemudian, kalau jumlah domainnya 3, jadi ada 2 jenis. Ada yang PeI-nya yang berjumlah 3 dan Peb-nya berjumlah 0. Tipe molekulnya berarti AX3. Bentuk molekulnya yaitu trigonal planar atau trigonal datar atau bisa juga segitiga datar, ya sama ya. Nah, gambarnya seperti ini, derajat. Kemudian ada juga sama jumlah domainnya tetap 3, tetapi PeI-nya itu berjumlah 2 dan Peb-nya 1. Tipe molekulnya berarti AX2E1 ya. Jadi AX2E. Bentuk molekulnya trigonal bentuk V atau bisa dibilang juga bengkok. Nah, jadi kalau misalkan trigonal planar tadi ya yang Peb-nya tidak ada, di sini kan ada PeI-nya. Jadi atom yang berikatan terus kita gambarkan garis lurus. Tapi misalkan dia ada pasangan elektron bebas ya di atas ini, maka garis tadi tidak kita tuliskan lagi. Nah, jadi bentuknya seperti ini, bentuk V ya, V terbalik kayak gini. Nah, atau namanya bentuk bengkok. Jumlah domainnya 4 ya, ada 3 jenis. Yang pertama kalau PeI-nya 4, Peb-nya 0. Nah, tipe molekulnya adalah AX4. Bentuk molekulnya dinamakan tetrahedral. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian kalau PeI-nya 3, Peb-nya 1, itu tipe molekulnya berarti AX3E. Nama bentuk molekulnya adalah piramida trigonal. Oke, jadi bisa dibedakan ya ketika dia ada Peb dan ketika dia tidak ada Peb. Kemudian ada juga PeI-nya 2, Peb-nya 2. Jadi tipe molekulnya AX2E2. Ini sama ya, bentuk V juga. Untuk jumlah domainnya 5 itu ada 4 jenis. Ada yang PeI-nya 5, Peb-nya 0. Itu tipe molekulnya AX5. Bentuk molekulnya adalah bipiramida trigonal. Ya, gambarnya seperti ini. Kemudian ketika PeI-nya berjumlah 4, Peb-nya 1, tipe molekulnya adalah AX4E. Bentuk molekulnya adalah bidang 4. Nah, ini bidang 4 nih kayak ini. Kalau misalkan kita tarik garis lurus itu seperti segi 4 ya. Atau juga bisa dinamakan dengan jungkat-jungkit. Jadi kalau kalian bayangkan ini adalah penyanggahnya ya. Kemudian ini jungkat-jungkitnya, maksudnya itu tempat duduknya nih ya. Di sebelah kanan, di sini sebelah kiri. Nah, maka itu seperti jungkat-jungkit. Kemudian ada juga ketika PeI-nya berjumlah 3, Peb-nya 2, maka tipe molekulnya adalah AX3E2. Bentuk molekulnya jadi bentuk T.
ya, bentuk T seperti ini. Kemudian yang terakhir ada PEI-nya 2, PEB-nya 3. Jadi tipe molekulnya AX2E3. Nah, ya karena PEB-nya 3, maka dia berubah menjadi bentuk linear, ya, jadi garis lurus. Untuk jumlah domain 6, ada 3 jenis. Ada yang PEI-nya 6, PEB-nya 0, tipe molekulnya berarti AX6. Namanya adalah oktahedral. Kemudian ada yang PEI-nya 5, PEB-nya 1, tipe molekulnya itu AX5E, bentuk molekulnya adalah piramida segi 4. Yang ketiga, jika PEI-nya berjumlah 4, PEB-nya berjumlah 2, maka tipe molekulnya AX4E2, bentuk molekulnya adalah segi 4 planar. Ya, jadi dia namanya segi 4 planar atau segi 4 datar. Lalu bagaimana cara menentukan PEI dan PEB? Tentu saja bisa kita ketahui dengan cara menggambarkan struktur Lewis, tapi juga bisa dengan cara matematis. Jadi bisa kita tentukan dengan rumus. Nah, misalkan ada rumus molekul X, Y, Z seperti ini ya. Misalkan NH3 atau BeCl2 atau CH4. Nah, maka PEI-nya adalah angka yang berada pada sudut kanan bawah ini ya. Jadi PEI-nya sejumlah Z, yang X ini adalah atom pusat. Ya, X ini atom pusat. Jadi biasanya atom pusat itu jumlahnya 1 ya, paling sedikit. Kadang dia letaknya sebelah kiri, kadang dia letaknya sebelah kanan. Tapi umumnya adalah sebelah kiri. Kemudian di sini kita tentukan bilangan koordinasi atau kita singkat dengan BK. Rumusnya adalah elektron valensi atom pusat ditambah N dikali penyumbang dibagi 2. Kemudian cara menentukan PEB-nya adalah si BK tadi dikurangi dengan PEI. Nah, di video sebelumnya itu ada rumus PEB sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang PEI dibagi 2. Cara itu juga benar, tetapi cara tersebut tidak akurat untuk rumus molekul yang ternyata di dalamnya ada ikatan kovalen rangkap. Maka dari itu lebih akurat menggunakan rumus yang ini ya. Jadi kita tinggalkan rumus yang sebelumnya, kita beralih ke rumus yang ini. Nah, di sini ada elektron valensi ya, elektron valensi atom pusat. Untuk menentukan elektron valensi ini bisa dengan kita menyebutkan atom pusatnya itu berada dalam golongan berapa. Jadi misalkan NH3, maka atom pusatnya N itu terletak di golongan 5A, maka elektron valensi N adalah 5. Atau juga bisa kita konfigurasikan elektronnya, maka didapat elektron valensi atau elektron yang terletak pada kulit terakhir. Kemudian N ini adalah jumlah atom yang berikatan. Jadi sama ya, seperti PEI, jadi sejumlah Z. Kemudian penyumbang ini umumnya ada 3 jenis ya, ada hidrogen, ada oksigen dan sulfur, ada FCl-BrI. Nah, untuk hidrogen itu biasanya dia menyumbangkan 1. Jadi penyumbangnya di sini bernilai 1. Kemudian O dan S itu biasanya dia tidak menyumbang. Jadi kita tulis angka 0. Dan untuk FCl-BrI itu biasanya menyumbang 1. Jadi di sini angka 1 gitu ya. Kita ulangi, bilangan koordinasi itu adalah elektron valensi atom pusat ditambah N dikali penyumbang dibagi 2. Sedangkan PEB sama dengan BK dikurang PEI. Baiklah, langsung saja kita contohkan bagaimana cara menentukan bentuk molekul dari suatu molekul senyawa. Oke, kita contohkan, tentukan tipe molekul dan bentuk molekul dari PCl5, H2O, XeF2, dan SO2. Kita bahas dulu nomor 1, bentuk molekul dari PCl5. Oke, nah untuk PCl5 berarti atom pusatnya adalah P ya. Ini adalah sebagai atom pusat. Nah, atom pusat P ini kita hitung berapa sih elektron valensinya. Oke, kita langsung cara cepat saja bahwa P adalah golongan 5A, maka elektron valensinya adalah 5. Kemudian untuk PEI-nya kita bisa lihat di sini ya. Ini kan sebagai Z-nya, angka 5 ini, maka PEI-nya adalah 5.
Lalu kita cari BK ya, bilangan koordinasi, yaitu elektron valensi atom pusat, berarti 5 ditambah N dikali penyumbang. N tadi adalah jumlah atom yang berikatan. Di sini jumlah atom yang berikatan ada 5 buah atom Cl, berarti 5 dikali penyumbangnya ya. Penyumbangnya adalah Cl. Kalau Cl berarti 1, maka di sini kita tulis 1 dibagi dengan 2. Jadi 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 5, berarti ya 5 tambah 5 10, bagi 2 5. Terus kita cari PEB-nya. PEB itu rumusnya BK dikurang PEI. BK-nya tadi 5, PEI-nya juga 5, maka PEI-nya 0. Nah, kita lihat di sini PEI-nya adalah 5, PEB-nya adalah 0, maka pada tabel kita lihat 5 PEI, PEB 0, maka tipe molekulnya adalah, tipe molekul saya singkat TM saja, adalah AX5, sedangkan bentuk molekulnya adalah bipiramida trigonal. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 2, yaitu H2O. Nah, H2O di sini atom pusatnya adalah O ya, sebagai atom pusat. Elektron valensi O adalah 6 karena dia terletak di golongan 6A. Kita tulis PEI-nya. Nih, PEI-nya berarti di sini nih ikatannya di sini ada 2. Kita tulis berarti PEI berjumlah 2. Kemudian kita hitung BK-nya. Rumusnya elektron valensi atom pusat berarti 6 ditambah N. N itu adalah jumlah atom yang berikatan, sama dengan PEI-nya yaitu 2 dikali penyumbangnya ya. Penyumbangnya di sini adalah H, maka H adalah 1 dibagi dengan 2. 6 ditambah 2 8. 8 bagi 2 4. Jadi BK-nya 4. Terus kita hitung berapa jumlah PEB-nya. PEB sama dengan BK dikurang PEI. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Oke. PEI 2, PEB 2. Kita lihat pada tabel PEI 2, PEB 2, maka tipe molekulnya adalah AX2E2 ya. Kemudian bentuk molekulnya adalah planar bentuk V. Kita tulis saja di sini bentuk V atau nama lainnya adalah bengkok. Selanjutnya nomor 3 ada XeF2. Nah, di XeF2 berarti atom pusatnya adalah Xe. Ingat ya, atom pusat itu yang biasanya angkanya lebih sedikit ya. Jadi jumlah atomnya lebih sedikit, biasanya 1. Nah, ini atom pusatnya Xe dan Xe ini punya elektron valensi sebanyak 8. Kenapa 8? Karena dia terletak di golongan 8A. PEI-nya kita lihat di sini ada 2 buah atom F yang berikatan, berarti PEI-nya 2. Terus kita cari BK-nya. Elektron valensi atom pusat berarti 8 ditambah penyumbang, ditambah N dulu ya. N ini jumlah atomnya ada 2. Penyumbangnya si F, maka F itu bernilai 1. Biasanya elektron yang disumbangkannya itu 1 dibagi dengan 2. Maka 8 ditambah 2 10 dibagi 2 itu 5. Kita cari PEB-nya sama dengan BK yaitu 5 dikurang PEI. PEI-nya di sini 2. Sama dengan 3. Oke, kita lihat ya PEI 2, PEB 3 pada tabel. PEI 2, PEB 3, maka tipe molekulnya AX2E3, bentuk molekulnya adalah linear.
Tipe molekul adalah AX2E3. Jadi ingat ya, X ini mewakili dari PeI, karena PeI-nya 2 maka X2. E itu mewakili dari PeB ya, PeB3 jadi E3. Tadi bentuk molekulnya adalah linier. Yang terakhir, contoh terakhir adalah SO2. SO2 berarti atom pusatnya adalah S dan elektron valensi S karena dia golongan 6A maka jumlahnya adalah 6. PeI-nya karena ada 2 buah atom O yang berikatan pada atom pusat S maka PeI-nya berjumlah 2. Kemudian kita hitung si BK-nya. Rumusnya elektron valensi atom pusat berarti 6 ditambah N sebagai jumlah atom yang berikatan yaitu 2 dikali penyumbangnya. Penyumbangnya di sini O dan O itu biasanya dia 0 elektron yang disumbangkan. Terus dibagi dengan 2. 6 ditambah 0 dibagi 2 berarti 3 ya. Terus PeB-nya kita cari dari BK dikurang PeI berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. PeI 2, PeB 1. 2, 1 berarti tipe molekulnya adalah AX2E dan bentuk molekulnya adalah trigonal bentuk V. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian paham dengan pembahasan mengenai contoh penentuan tipe molekul dan bentuk molekul. Nah, tugas kali ini, tentukan tipe molekul dan bentuk molekul senyawa berikut. A. SiF4, B. CO2, C. NH3, D. SF6, dan E. BrF3. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga kalian paham. Tetapi kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, boleh tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.